Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan ya. Mungkin dari ada di sini kaget bahwa ada pasukan oranye. Kita bukan pasukan Persija ya. Ini kita dari Universitas Primagraha. Tadi ada yang nanya, Pak, Universitas Primagraha itu di mana? Universitas Primagraha itu ada di Gemilang. Sinanggung lurus, nanti belok lurus, udah mentok itu kuburan. Belok lagi ya. Sinanggung. Nah, di sini kakak izin perkenalkan diri. Kan ada pepatah yang tak kenal maka tak salah. Tak kenal maka tak cinta. Oh, berarti kalau udah kenal langsung cinta. Iya, kenal maka tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau udah kenal langsung sayang. Maka tak tahu. Nah, tak kenal maka tak tahu, makanya harus tahu dulu. Supaya tahu ya harus kenal. Kenalan jangan sampai tak kenal maka tak sayang, tak kenal langsung sayang aja. Ini kan kakak dari Universitas Primagraha kajian tentang kurikulum. Ada yang tahu kurikulum itu apa? Kurikulum. Kalau ada yang tahu kasih kurikulum langsung jalan. Ada yang tahu kurikulum itu apa? Langsung kasih apa Pak? Masa pembelajaran. Pengen tahu nggak? Nggak tahu, nggak pengen tahu. Pengen tahu nggak? Kalau kita masih belajar, maka kita semakin otak manusia itu ibaratnya pisau ya. Kalau jarang diasah itu akan pisau terus. Kalau kita otak kita sering diasah, nanti akan semakin sama kalian. Kalau sama kalian nggak pengen belajar, nggak pengen merespon pengetahuan, nanti dampaknya ke otak kalian. Jadi pengen belajar, pengen nggak? Kalau nggak pengen tahu nih, di SD mana sih? Boleh sama kakak kenalan? Boleh? Ya ujung sana, kamu siapa? Siapa? Nija. Ganteng kan kalian? Karena kurikulum itu apa? Maka kita mengenal sejarahnya. Sejarah kurikulum di Indonesia. Apa sih? Dari mulai sejak kapan ada kurikulum? Ada pembelajaran pada sekolah itu sejak kapan? Zaman TK. Betul. Sudah kita bahas ya. Nah, sejarah kurikulum di Indonesia itu di mana sih? Apa itu kurikulum 1940? Atau yang disebut rencana pelajaran bahasa zaman dulu ada gini bukan bencana ya, bencana ya. Apa sih kurikulum yang lahir pertama? Boleh dicatat boleh. Nanti terakhir kita ada sesi tanya jawab. Nanti juga ada games, nanti ada ya kan? Yang pertama yang kurikulum 1940 kurikulum yang lahir pertama pada masa kemerdekaan Indonesia tahun berapa? 1945. Setelah kemerdekaan baru terbuka ada
sekolah ya, masuk ke kurikulum pembelajaran 1947. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1940 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Juga kalangan menyebutkan sejarah perkembangan kurikulum di awal dari kurikulum 1950. Bentuk memuatnya itu ada 2 kelompok, 1 dan kartu pelajaran. Yang kedua ada jam pengajarnya. Nama tadi apa? Daftar mata pelajaran. Pelajaran itu apa? Contohnya? Yang kedua ada jam pengajarannya. Berarti jam pengajarannya apa? Ya, jamnya ya. Dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 8 sampai 9 gitu ya. Pada saat itu kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang karena masih terbawa arus kemerdekaan ya, masih baru-barunya merdeka. Makanya ada sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga kalian menemukan yang pernah digunakan sebelumnya. Besok mau ditulis apa? Yang pertama ada kurikulum 1947, namanya Rencana Pembelajaran. Yang pertama ya. Next 1952 atau yang disebut Rencana Pelajaran Terulai. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan rencana pelajaran. Jadi yang pertama itu rencana pembelajaran 1947 dan satu lagi rencana pelajaran terulai. Dan jadi pertama ini diulai lagi di sekolah ya. Jadi lebih bagusnya lagi. Jadi disebut dua. Nah, kurikulum ini mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol itu dirinya dia rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajarannya ya, ini pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Terus di dalam mata pelajarannya juga menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru itu mengajar satu mata pelajaran. Jadi yang dulunya misalnya satu guru bisa 2 atau 3 pelajaran, misalnya kata nih ngajarnya bahasa Indonesia, bisa ngajar matematika, bisa ngajar bahasa Arab. Nanti kalau di sini satu guru satu pelajaran, bahasa Indonesia, matematika. Ya. Paham ya? Atau juga ada kurikulum 1952 atau rencana terulai. Ya. Di kantor. Maksudnya kurikulum berapa? 1954 ya, atau disebut rencana pendidikan 1964. Jadi dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat mendapatkan pengetahuan akademik ya, untuk pembekalan pada jenjang apa? SD. Dengan belajar mengenai program yaitu pengembangan moral, kecerdasan, pendidikan nasional, keterisian dan jasmani. Kemudian studi moral kecerdasan nasional dalam penampilan dan kesenian telah menekankan pada pengetahuan dan kegiatan nasional. Dan secara kurikulum dia lebih tertuju pada moral, kecerdasan, jasmani dan rohani. Kurikulum 1968 itu menerapkan pendekatan organisasi materi pelajaran untuk pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan cakupan khusus. Nah, jadi itu pengetahuan dasar itu contohnya ada mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9. Dijauhkan menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis tidak berkaitan dengan
lapangan, faktual di lapangan, dan titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa yang sedang jenjang pendidikan. Isi pendidikan diharapkan pada kegiatan mempertinggi kesadaran dan keterampilan serta mengatakan bertindak sehat dan Bilang nah tentang TSP belum tingkatan satuan pendidikan ini biasanya ini waktu zamannya kakak ya zamannya sekolah saya masuk ke baru TSP karena kurikulum 2006 berita pada standar kompetensi dan standar dasar ya. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi ada penilaian guru juga dinilai. Guru juga bukan siswanya yang dinilai, guru juga dinilai. Sebelum masuk kelas itu guru juga harus punya bekal, yaitu namanya silabus. Ya, sebelum masuk ke kelas ini kita harus ngapain? Ya, ngajar anaknya itu materinya apa, absennya, nilainya apa aja, keterampilannya apa aja, baru bisa nilai siswa. Nanti guru dinilai oleh kepala sekolah, kepala sekolah dinilai oleh dinas, terus begitu sampai ke presiden. Terus kan? Nah, kelas 10 ada kurikulum 2013 ya. Kemarin itu 2013 menghasilkan insan Indonesia yang produktif. Jadi menghasilkan anak-anak Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif dan melalui pengamatan sejak keterampilan ya. Dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk menjawab hal tersebut, dalam kurikulum ini guru juga secara profesional menerapkan pembelajaran ya, secara efektif dan bermakna. Dan memilih pendekatan pengolahan yang tepat menentukan prosedur pembelajaran. Nah, yang tadi harus silabus, terakhir dan guru, baru nanti dijelasin lagi. Nah, ini yang menciptakan muridnya yang aktif, yang inovatif, yang kreatif. Ya. Jadi gurunya serba bisa. Ya, terus. Ya, ya, habis ya. Oke, ada berapa tadi? apa saja itu? Yang pertama ada apa yang pertama? Kedua. Yang ketiga. Empat. Lima. UPG itu Universitas Prima Graha. Anak muridnya itu merdeka. Jadi mengembangkan apa? Mengembangkan bakat kan. Kalau guru tugasnya membimbing dan menjembatan. Dan siswanya yang memilih. Ya, nggak harus dipaksa-paksa tapi harus mengembangkan. Harus lebih inovatif, lebih kreatif. Misalnya guru ngasih tugas, apa sih kurikulum itu? Nah itu anaknya yang mencari. Itu namanya kurikulum merdeka. Jadi merdeka, bebas ya. Ada yang mau tanyain? Apa? Apa? Ada yang bisa? Bisa jawab nanti kasih. Ada yang bisa? pembelajaran. Cara pembelajaran. Betul, ada tambahannya lagi. Ada tambahannya lagi. Ayo. Tadi belum apa? Pembelajaran pendidikan. Terus apa lagi?
dia. Sama harusnya. Coba yang lain satu orang maju ke depan. Ada yang bisa nggak dikasih hadiah nih? Ininya coba lihat konsentrasinya dong, pegang hidung. Nggak konsentrasi. Konsentrasi. Pegang mata. Telinga. Kuping. Ya. Mata. Hidung. Telinga. Mata. Telinga. Kuping. Telinga. Oke, tadi ada yang mau jawab nggak? Tadi apa yang dimaksud dalam Tapi maju ya, jangan. Tadi udah jawab nih. Apa tadi kurikulum? Rancangan? Rencana pembelajaran benar. Terus pedoman untuk pembelajaran. Kalau misalnya kita mau belajar, kalau nggak ada rencananya gimana dong? Ya, jadi harus ada rencana. Nah, adanya kurikulum. Misalnya mas ini, ada yang cita-cita jadi polisi, ada yang cita-cita jadi dokter, ada yang cita-cita pengen jadi guru, ada yang pengen pengacara. Nah, ini harus ada rencananya tuh. Nah, kalau pembelajaran yang dimaksud rencana itu adalah kurikulum. Ya, artinya simpan ya. Sebutkan kurikulum yang baru yang kita laksanakan. Lukman Hakim presiden pertama siapa? Bukan. Lukman ini ya, kasih kesempatan yang lain. Tapi kakak ada permainan nih. Permainannya kalau misalnya kakak bilang darat, jawabnya mobil. Darat, darat, mobil. Kalau kakak jawab pesawat, jawabnya pesawat. Darat, pesawat. Darat, mobil. Darat. Darat. Kalau kakak bilang perahu, jawabnya laut. Ayo. Perahu. Darat. Perahu. Air. Konsentrasi. Darat. Kalau kakak tuh langsung jawab ya. Darat. Kalau misalnya benar, nanti dikasih pertanyaan sama Pak Ansori. Udara, laut, darat. Oke, kasih pertanyaan ke Ansori. Sebutkan kurikulum pertama. Ternyata anak SD 9 Makassar ini pintar-pintar semua. Ada jargon nggak di sini? Jargon andalan. Biasanya kan ada yang SD 9 Makassar apa aja. Ada jargon nggak? Ada. Coba Orang pimpin. Coba satu orang mimpin tuh. Roma, ini kasih hadiah tuh sama Kak Raji. Mau perempuan mau laki-laki. Lihat dong, yang suaranya kencang. Kita kasih hadiah. Konsentrasi. Coba sekali lagi yang sebelah sini ya. Pesawat darat, air, pesawat darat. Nanti akan kita
kurikulum yang tadi dibahas ya. Ya. Kurikulum yang ke-10. Tadi tanya apa dulu? Tiga. Benar. Oh, oke. Sekarang yang lebih. Jarak. Oh, ya. Bos, ini boleh. Bolong berdua. Benar. Ya, cobalah tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat. Ya, 3, 2, 1, tepuk semangat. Pulang semangat. Tepuk semangat. Dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan kenapa datangnya nih kakak-kakak dari kakak-kakak dari Universitas Terima Kasih atas perhatiannya dan sudah lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata dari kakak-kakak ini yang di depan ada salah mohon berkelannya. Kalau ada ilmu yang didapat dicerna dipelajari tentang baik-baik ya. Jangan sampai dilupakan. Ilmu itu dari siapa aja dan di mana saja ya. Jangan sampai dilupakan. Pengalaman juga sama dengan itu. Dan kurang lebih kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.